Jemaat gereja bertanya kepada pendeta, "Siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta?" Yesus. "Apakah Tuhan bisa mati, Pak Pendeta?" Tidak. "Siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta?" Yesus. "Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta?" Iya. "Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta?" Tuhan. "Apakah Yesus Tuhan?" Ya. "Waduh, Pak ini, jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta?" Tidak. "Yang benar gimana, Pak Pendeta?" Cukup imani saja. Saya juga bingung. Yesus pokoknya Tuhanlah. Jangan tanya-tanya lagi. Yesus pokoknya Tuhan titik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat sore saudara sekalian, selamat bertemu dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kali ini bukan menjawab pertanyaan atau menanggapi pembicaraan seseorang, tetapi saya akan menanggapi suatu channel, video channel YouTube @rajadebat99 yang judulnya Pendeta Bingung, Jemaatnya Kabur. Saudara, ini adalah karikatur, mengkarikaturkan iman Kristen dari cara pandang Islam dan dari pemandangan yang dangkal tentang iman Kristen itu sendiri. Sehingga seolah-olah memang ada kasus seperti ini. Coba saya tunjukkan gambarnya aneh. Yang dianukan di situ Pak Pendeta, yang tentunya itu adalah Protestan. Tapi gambarnya paus yang digambarkan di situ. Ya. "Kepada pendeta, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta?" Yesus. Saudara, itulah bentuk daripada karikatur yang diberikan video ini, seolah-olah iman Kristen itu sebodoh itu. Ini pertanyaan bodoh dengan jawaban karikatur yang bodoh. Nah, karena mereka melihat istilah-istilah Kristen itu seolah-olah itu istilahnya Islam. Ya, sudah tahu siapa yang bikin ini ya, tapi saya memberikan jawaban atas kekeliruan pemahaman tentang iman Kristen yang ada di dalam video ini. Ya, saya baca saja. Jemaat gereja bertanya kepada pendeta, "Siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta?" Yesus. Di dalam agama Islam, Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Begitu ya. Sehingga di dalam kacamata Islam, kalau begitu, ya Allah itu ya Yesus itu. Kalau dalam pemikiran orang Kristen, pandangannya begitu. Tapi dia keliru. Di dalam iman Kristen dibedakan antara Allah dan Tuhan. Kalau Islam, Allah itu namanya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya Tuhan. Tapi bukan orang Kristen. Allah itu adalah sesebutan dari Sang Pencipta alam semesta yang tunggal itu. Allah itu bukan nama bagi iman Kristen. Allah itu sesebutan bagi Sang Pencipta itu. Kalau nama, itu namanya Yahweh. Dan itu dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, dia disebut sebagai Bapa. Allah yang satu, itulah Bapa. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Tolong baca di sana. "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa." Stop. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah itu bukan namanya bagi iman Kristen. Nah, bahwa orang agama Islam mengatakan Allah itu adalah nama dari Sang Pencipta itu urusan agama Islam. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi jangan itu dipaksakan pada iman Kristen. Karena iman Kristen punya kitab suci yang sendiri, punya pemahamannya sendiri. Dan kalau ditanyakan namanya Tuhan, ya, dalam pengertian penanya ini, Tuhan di sini yang dimaksudkan adalah Allah. Padahal dalam iman Kristen dibedakan kalau berbicara tentang Yesus antara Allah yang adalah Bapa
dan Tuhan yang adalah Yesus. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Nah, mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, jadi yang Tuhan itu Yesus, yang membangkitkan Yesus yang Tuhan itu dari mati adalah Allah. Berarti Allah dan Tuhan dibedakan penggunaannya dalam Alkitab. Dan ini yang perlu diketahui. Kita baca juga di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 tadi. namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Ya, hanya satu Allah saja yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, satu Tuhan saja, yaitu Yesus yaitu Kristus. Yesus Kristus. Jadi ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah dan Tuhan itu dibedakan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau tidak dimengerti perbedaannya di kalimat ini sendiri membingungkan. Kalau Tuhan artinya juga Allah, maka Allah membangkitkan Allah, gimana itu? Orang Kristen tidak sebodoh itu kok. Justru Anda ngerti itu yang bodoh jadinya akhirnya. Tidak mengerti bahwa Kristen tidak mempercayai seperti yang diasumsikan itu. Allah, maksudnya Sang Bapa, yang membangkitkan Tuhan, maksudnya Yesus. Dan Yesus itu diangkat jadi Tuhan oleh Bapa ini, oleh Allah ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Jadi kalau pertanyaan pertama dikatakan siapa Tuhan kita? Jawabannya tidak simpel, Yesus gitu aja. Sebab asumsi Tuhan di sini adalah Allah itu sendiri. Asumsi yang dibuat oleh penanya ini adalah jemaat gereja bertanya kepada pendeta, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Asumsinya Tuhan di sini adalah Allah. Nah, kalau asumsi Allah, jawabannya ya bukan Yesus. Jawabannya adalah Bapa. Loh, kalau gitu Yesus bukan Allah. Nah, ini Allah yang cuma satu itu adalah Allah yang hidup. Karena Allah ini hidup, di dalam dirinya dia punya firman. Yang melaluinya dia menyatakan diri kepada dunia. Dan firman-Nya Allah itu adalah sarana di mana Allah menciptakan dunia. Sebagaimana firman itu dalam bahasa biasa adalah kata-kata. Kata-kata saya itu adalah di dalam diri saya. Maka firman-Nya Allah juga ada di dalam Allah. Jadi tidak ada dua Allah. Allah dan firman-Nya itu satu. Nah, firman-Nya Allah ini yang turun dari surga, yang diutus dari surga, turun ke bumi menjadi manusia, namanya Yesus. Oleh karena itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku. Aku telah turun dari surga. Berarti, Yesus mengatakan, berarti tadinya dia dalam surga. Di mana di dalam surga? Di dalam Allah. Karena dia mengatakan, di dalam Yohanes pasal yang 842, Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kalau Allah adalah Bapamu, jadi Allah itu Bapa itu. Terus? kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, ya tadinya di dalam Allah. Nah, kalau gitu Allah itu apanya Yesus? Ya Bapanya, karena dia keluarnya dari dirinya Allah itu. 2 Korintus 11 ayat 31.
Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Jadi Allah yang esa ini, yang disebut Bapa ini, memiliki firman yang kekal di dalam dirinya. Dari kekal. Sebab tidak mungkin Allah itu tanpa firman. Sebab Allah tanpa firman itu bayangannya seperti manusia tanpa kata-kata. Manusia yang bisu. Dan kalau Allah tidak punya firman, Allah tidak bisa mencipta. Karena dia mencipta segala sesuatu melalui firman itu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Di mana bersama-sama Allah? Menurut Yohanes 8:42 tadi, ya di dalamnya Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah karena dia mengekspresikan dirinya Allah. Seperti kata-kata saya ini. Daniel adalah satu. Tetapi dalam diri Daniel ada kata-kata ini. Dan saudara kalau tidak mengenal saya, dengan mendengar kata-kata saya saja, saudara mulai tahu siapa saya. Karena watak saya semuanya tercermin dari kata-kata saya. Apakah rendah hati, apakah saya congkak, apakah sombong, apakah baik hati, semuanya tercermin dari kata-kata saya. Kata-kata saya adalah saya. Firman-Nya Allah adalah Allah dalam pengertian seperti itu. Jadi tidak ada dua Allah, seperti ada kata-katanya Daniel yang menyatakan dirinya Daniel, tapi tidak membuat ada dua Daniel. Demikian ada firman-Nya Allah yang menyatakan Allah, tidak membuat ada dua Allah, sebab firman-Nya Allah ada di dalam Allah. Dan terus dikatakan, ayat 3 dari Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh firman tadi. Jadi firman bukan hanya sekedar suara ya. Firman itu ada realita konkret di dalam dirinya Allah yang dalam istilah teologi ortodoks disebut hipostasis. Firman itu memiliki hipostasis. Kalau saudara ingin tahu hipostasis itu apa, cari di dalam video saya ini ada kata mengapa firman punya hipostasis. Cari itu nanti. Saya tidak bisa menjelaskan lagi. Jadi di dalam diri Allah ini ada hipostasis firman ini, yang melalui firman ini Allah menciptakan dunia. Dan firman ini karena dikandung sejak kekal dalam Allah, tapi juga keluar dari Allah, seolah-olah diperanakkan dari dalam Allah, maka yang dikandung lalu dilahirkan, yang diperanakkan, itu namanya anak. Maka firman Allah disebut anak Allah. Tidak berarti Allah kawin punya anak, nggak ada ajaran Kristen seperti itu. Yesus disebut firman Allah karena dia adalah firman Allah yang ada dikandung dalam Allah, tapi yang juga keluar dari Allah. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, oleh anak, yaitu oleh firman ini, Allah menjadikan alam semesta. Nah, di samping Allah yang esa yang disebut Bapa itu memiliki firman ada dalam dirinya ini, Allah ini juga punya prinsip hidup ilahi yang namanya Roh Allah atau Roh Kudus. Sebagaimana saya punya kata firman, kata-kata, pikiran, tapi juga saya punya kehidupan, ada roh saya. Bahwa ada rohnya Daniel, ada firmannya Daniel atau kata-katanya Daniel, di dalam diri Daniel yang satu, tidak ada tiga Daniel. Sebagaimana dalam Allah, Bapa itu ada firmannya, ada rohnya, tidak membuat ada tiga Allah. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara tentang jumlahnya Allah. Allah cuma satu. Tritunggal itu berbicara mengenai bagaimana keadaan di dalam Allah yang satu itu. Ternyata di dalam diri Allah yang satu itu punya firman sejak kekal dan punya roh yang juga ada sejak kekal di dalam dirinya. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, sebagaimana roh manusia ada di dalam manusia,
Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kalau gitu roh Allah juga ada dalam diri Allah. Dan Allah memberikan kehidupan kepada ciptaannya yang dijadikan melalui firman oleh roh ini. Seolah dihembuskan roh ini kepada ciptaan. Sehingga roh ini dikatakan keluar dari Allah, keluar dari Bapa. Kita baca Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Karena apa? Karena tadinya di dalam Bapa, sebagaimana sudah kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Nah, jadi kalau ditanya, itulah yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau ditanya, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Karena Tuhan yang asumsinya di sini adalah Allah. Maka Allah kita itu adalah Bapa yang di dalam dirinya sejak kekal memiliki firman dan memiliki roh yang kekal, atau dengan ringkas, dialah Tritunggal Maha Kudus itu. Nah, Yesus siapa dong? Ya jelas kalau gitu Yesus adalah firman-Nya Allah yang turun ke bumi dari surga, diutus dari surga, turun ke bumi menjadi manusia. Dengan mengambil kemanusiaan dari rahimnya Bunda Maria, yang ovumnya Bunda Maria oleh kuasa Allah melalui rohnya tadi diberi kehidupan jadi janin, dan setelah jadi janin diambil oleh firman itu menjadi tubuh kemanusiaannya di dalam inkarnasinya sebagai manusia, menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi kalau gitu Yesus siapa? Firman Allah yang jadi manusia. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan setelah dia menjadi manusia, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dengan jalan mengalahkan hal-hal yang membuat manusia itu terpisah dari Allah akibat kejatuhan, yaitu mengalahkan dosa dengan matinya di atas salib. Karena dosa itu intinya adalah ketidaktaatan. Dan kematian firman Allah yang jadi manusia ini di dalam kemanusiaannya, kalau keilahiannya ya tidak bisa mati. Kematiannya di dalam kemanusiaannya itu adalah wujud ketaatan mutlak pada kehendak Bapa. Dengan demikian, maka ketidaktaatan yang ada dalam diri manusia itu dikalahkan oleh ketaatannya mutlak dengan matinya di atas salib. Dengan demikian, dia mengalahkan dosa itu. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ini berbicara tentang inkarnasinya. Bukan dalam keadaan azalinya, keadaan kekalnya yang murni Allah, karena firman adalah Allah. Terus? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi matinya di kayu salib itu bukan wujud ilahinya, wujud gaibnya, tetapi wujud inkarnasinya. Firman itu telah menjadi manusia, dan betul-betul manusia punya daging dan tubuh, maka bisa disalibkan. Dan itu adalah wujud ketaatannya. Dengan demikian, melalui ketaatannya dia mengalahkan keberadaan tidak taat di dalam diri manusia. Dengan demikian, dosa dikalahkan, karena intinya dosa itu adalah ketidaktaatan. Sehingga orang yang percaya kepada dia akan dilepaskan dari kuasa dosa dan menerima pengampunan dosa itu. Kita baca Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Nah, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam waktu di Taman Eden. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua orang menjadi orang berdosa, artinya menjadi orang yang menyeleweng dari kodrat aslinya. Kodrat aslinya supaya hidup kekal, akhirnya sekarang bisa mati. Kodrat aslinya supaya hidup di Taman Eden bersama Allah, sekarang harus datang ke dunia. Kodrat aslinya harus mengalami kebahagiaan di surga, sekarang harus turun ke dunia dalam keadaan menderita ini.
Inilah dosa, artinya hamartia. Hamartia artinya meleset dari sasaran. Ya. Jadi akibat daripada ketidaktaatan satu orang, kita mengalami semua penderitaan di dunia ini. Terus, demikian pula oleh ketaatan satu orang. nah, oleh ketaatan satu orang, siapa? Yesus. Kapan? Waktu disalib. Terus, Semua orang menjadi orang benar. jadi orang benar, dilepaskan dari kuasa dosa tadi, dilepaskan dari kuasa ketidaktaatan tadi. Jadi, firman Allah jadi manusia untuk mengalahkan dosa manusia dan untuk mengalahkan belenggu iblis atas manusia. Kita baca melalui kematiannya. Kita baca Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Ya, karena manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. maka firman Allah ini juga menjadi sama dengan manusia melalui inkarnasinya, Dan mendapat bagian dalam keadaan mendapat mereka. bagian dalam keadaan manusia. Jadi betul-betul jadi manusia, total manusia. Terus, Supaya oleh kematiannya, supaya dengan jadi manusia dia bisa mati. Kalau wujud ilahi mana bisa mati? Maka dia harus turun ke bumi menjadi manusia supaya bisa mati, bisa disalib. Ya. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. nah artinya apa? Berarti kalau gitu yang berkuasa atas maut itu adalah iblis itu sendiri. Yesus mati, berarti seolah-olah dikuasai iblis. Seolah-olah saja. Pada hari ketika dia bangkit. Dan iblis tidak mampu menyeret Yesus untuk tetap tinggal di dalam kuburan, untuk tetap mati. Berarti iblis tidak berkuasa melawan Yesus. Berarti Yesus telah mengalahkan iblis ini melalui kematiannya. Jadi dalam wujud manusianya dia mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan iblis. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Untuk inilah firman Allah menjadi manusia. Supaya membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis itu melalui kematiannya mengalahkan iblis itu. Dan yang terakhir, melalui kebangkitannya dari mati, dia mengalahkan kematian itu sendiri yang memisahkan manusia dari Allah yang hidup. Karena kematian bukan kematian fisik. Kematian disebabkan kematian rohnya terputus dari hidupnya Allah. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, berarti dia mengalahkan maut. Jadi firman Allah itu menjadi manusia dengan tubuh manusianya. Dia disalib untuk mengalahkan ketidaktaatan. Dengan tubuh manusianya dia mati dikuburkan untuk mengalahkan iblis. Dan dengan tubuh manusianya dia bangkit, membangkitkan kemanusiaan. Supaya dengan demikian hidup kekal itu dinyatakan. Nah disinilah akhirnya firman Allah ini menyelesaikan masalah dosa, masalah iblis, dan masalah kematian. Dan itulah artinya penebusan. Dan itulah yang dikatakan akhirnya firman Allah ini, karena bangkit dan tidak mati lagi, dia diangkat dalam kemuliaan. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia cahaya kemuliaan Allah karena dia keluar dari dalam diri Allah sebagai firman Allah. Terus? Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Nah, setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa melalui penyalipannya, penguburannya, dan kebangkitannya, maka ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dia dimuliakan di sebelah kanan yang maha besar. Diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau ada yang memberikan, atau diberikan berarti ada yang memberikan.
Yang berikan siapa? Bapa. Apa yang diberikan padanya? Segala kuasa. Kalau hanya kuasa saja yang diberikan namanya penguasa. Kalau segala kuasa berarti dia penguasa di atas penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya itulah sebabnya maka dia disebut Tuhan. Atau Raja di atas segala Raja. Kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu. Kalau diringkas, Tuhan di atas segala Tuhan, ya Tuhan. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus ini bukan otomatis artinya Allah. Sebutan Tuhan itu loh gelar kemuliaan Yesus sebagai Mesias yang ditinggikan, diberi segala kuasa. Sesudah dia mengalahkan dosa, iblis, dan kematian. Dan itulah yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Setelah dia mati di kayu salib, bangkit, Allah meninggikan, sangat meninggikan dia. Bukan hanya meninggikan, sangat meninggikan dia. Terus? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang segala yang di langit itu para malaikat, yang di bumi itu manusia, yang di bawah bumi itu makhluk-makhluk jahat, iblis dan lain-lain. Itu takluk kepada Yesus. Karena dia menjadi penguasa segala kuasa di surga dan di bumi. Lah nama apa itu segala nama itu? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah itu, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah gelar kebesaran, gelar kekuasaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada firman-Nya yang jadi manusia ini setelah dia mengalahkan dosa iblis dan maut dan ditinggikan memiliki segala kuasa. Makanya sebutan Tuhan untuk Yesus tidak otomatis artinya Allah. Tuhan untuk Yesus artinya sang penguasa di atas segala penguasa. Tapi apa Yesus bukan Allah? Kalau kita lihat dirinya sebagai firman, dia Allah. Jadi kalau kita melihat Yesus itu Allah dalam pengertian bukan Allah yang independen dari Bapa, tetapi Allah yang adalah memiliki kodrat yang sama dengan Bapa yang adalah Allah. Maka yang kita lihat adalah dirinya sebagai firman. Firman itu adalah Allah. Tapi kalau kita lihat bahwa dia sebagai Mesias yang telah mengalahkan dosa iblis dan maut dan telah ditinggikan, telah diberi segala kuasa, itulah sebutan Tuhan untuk Yesus. Maka dibedakan antara Allah untuk Bapa dan Tuhan untuk Yesus. Maka kalau saudara ini tanya, seandainya betul ada pertanyaan semacam ini, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Yang dimaksud di sini siapa nama Allah kita? Kalau nama Allah kita adalah Bapa, yang di dalamnya adalah firman-Nya yang kekal dan Roh-Nya yang kekal. Jadi jawaban nama Tuhan kita Yesus, ya itu dipotong enggak? Karena asumsi Tuhan di sini adalah Allah. Terus, apakah Tuhan bisa mati, Pak Pendeta? Tidak. Sekali lagi, asumsi kata Tuhan ini adalah Allah. Bukan Tuhan dalam arti penguasa yang merupakan gelar Yesus. Nah, kalau ditanya Tuhan bisa mati, yaitu Allah bisa mati, ya tidak. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, Allah adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia adalah Allah yang hidup. Dan tidak ada kematian di dalam dirinya. Oleh karena itu dalam kidung-kidung gereja ortodoks, kita ada nyanyian. Agios Theos, Allah Maha Kudus. Agios Ischyros, Sang Kuasa Maha Kudus. Agios Athanatos, Dia yang tak dapat mati, yang tidak berkematian, yang Maha Kudus.
Kalau dalam bahasa Arabnya, layak mutu, yang tidak berkematian. Allah tidak berkematian dalam keadaan azalinya sebagai Allah. Dan kita harus kalau berbicara tentang orang Kristen, gunakanlah istilahnya orang Kristen. Jangan paksakan istilah agama lain untuk mengerti iman Kristen. Jadi kalau saudara bertanya, saudara membuat karikatur, apakah Tuhan bisa mati? Yang dimaksud adalah Allah bisa mati. Bukan Tuhan dalam pengertian gelar kekuasaan yang diberikan Allah kepada Mesias yang telah dibangkitkan itu. Bukan. Tidak. Siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta? Yang mati di tiang salib adalah firman-Nya Allah yang turun dari surga, yang keluar dari Bapa, menjelma jadi manusia, dan melalui wujud kemanusiaan ini firman mengalami kematian di atas salib untuk mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Jadi Allah tetap tidak mati, bahkan keilahian Yesus pun tidak mati. Karena Yesus sebagai firman mati, mengalami kematian melalui keberadaan kemanusiaannya. Maka dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Terus? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya sebagai di atas salib itu adalah dalam keadaan sebagai manusia. Bukan Allah yang mati, malah tidak bisa mati. Demikian juga dalam Ibrani 2:14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Karena manusia itu terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka firman Allah itu menjadi sama dengan mereka, dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan manusia, artinya betul-betul menjadi manusia. Supaya oleh kematiannya dia mati setelah dalam wujud manusianya ini. Bukan Allah yang mati. Allah tidak bisa mati. Kemanusiaan, firman Allah mengalami kematian melalui wujud kemanusiaannya yang darah dan daging itu. Kita baca juga dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yang mati bukan Allah, Allah tidak bisa mati. Yang mati bukan Tuhan pada dirinya sendiri. Kan Tuhan itu gelar, jabatan. Jabatan atau gelar tidak bisa dibunuh. Jelas ya? Jadi siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta? Yang mati di tiang salib adalah firman-Nya Allah di dalam wujud kemanusiaannya, bukan dalam keilahiannya. Dan bukan dalam gelar jabatannya sebagai Tuhan. Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta? Iya. Ya, karena dia telah jadi manusia. Manusia sama seperti kita, ya dia bisa berdoa. Di dalam segala sesuatu, dia sama dengan kita. Kita baca Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu dengan manusia. Makanya dia lahir, dia mati, dia makan, dia sakit, dia berdoa. Ya karena dalam segala hal harus sama dengan manusia. Karena dia betul-betul jadi manusia. Tanpa kehilangan keilahiannya. Sebagaimana dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Sebab dalam dialah, dalam Yesus ini berdiam apa? Secara jasmania. Wujud jasmani. Seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus ini di dalam dirinya yang wujud manusia ini juga memiliki kepenuhan kealahan. Yang mati adalah wujud kemanusiaan dari firman, bukan hakikat keilahiannya yang juga ada di situ. Jadi, siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta? Yesus sebagai penjelmaan atau inkarnasi dari firman Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta? Ya, karena dia telah menjadi manusia sama seperti saudara dan saya.
Dia pun makan, dia pun dilahirkan sebagai manusia. Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta? Dia berdoa kepada Bapaknya. Sebab yang jadi manusia bukan Bapa, Firman. Dalam wujud inkarnasinya yang manusia, dia adalah makhluk yang berdoa kepada Bapa. Dia bukan berdoa kepada dirinya sendiri, enggak. Ya, berdoa kepada Bapa. Mari kita lihat. Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Iya toh? Yesus menghadap ke langit. Berarti dia tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Kalau berdoa pada dirinya, ke dadanya gini. Dia menghadap ke langit. Berdoa kepada Bapa. Sebab Bapa adalah asal dari mana dia keluar tadinya. Dan ketika dia jadi manusia, dia memiliki wujud kemakhlukan. Dan makhluk dalam wujud kemakhlukannya inilah dia berdoa kepada Bapa. Ya. Terus, apakah Yesus Tuhan? Ya. Tapi harus dimengerti, Tuhan artinya jabatan pemuliaan, bukan Tuhan dalam arti Allah. Sebab yang Allah itu adalah Bapa. Dia Allah kalau kita lihat dari sisi dirinya sebagai firman. Tapi dalam wujud manusianya, dalam wujud kemakhlukannya, dia adalah manusia yang di dalamnya berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan yang setelah diangkat dalam kemuliaan, dia diberi gelar Tuhan. Jadi kata apakah Yesus Tuhan? Ya. Tapi dalam pengertian Mesias yang dimuliakan, yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Aduh, piye ini? Ya piye? Alkitab sudah jelas. Yang bingung kan kamu, bukan kami. Tuhan berdoa kepada Tuhan, bukan. Firman Allah yang jadi manusia berdoa kepada Bapa. Jelas? Waduh, biar dijadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta. Firman Allah yang jadi manusia, yang diangkat menjadi Tuhan, itulah yang berdoa kepada Bapa waktu di dunia ini. Setelah naik ke surga, ya nggak perlu mengapain dia berdoa. Dan dia berada kemuliaan dengan Bapa. Terus, yang benar bagaimana Pak Pendeta? Yang benar adalah Yesus sebagai firman Allah yang jadi manusia berwujud makhluk berdoa kepada Bapaknya yang mengutus dia dari surga ke bumi. Itu yang benar. Cukup iman saja, tidak ada. Kalau kita mengikuti Alkitab, kata-kata ini tidak ada diucapkan oleh pendeta yang tahu ilmunya. Kalau gelarnya pendeta tapi tidak punya ilmu, bisa menjawab begini. Tapi kan standarnya kitab suci, bukan kata orang. Dan kitab suci sudah jelas mengatakan. Ya. Yang benar gimana Pak Pendeta? Yang benar ya itu tadi. Firman Allah telah menjadi manusia berdoa kepada Bapaknya. Cukup iman saja. Saya juga bingung. Nah, ini kali ini ada pendeta bodoh. Kalau dia mengajar orang malah dia sendiri bingung. Harus belajar kembali. Yesus pokoknya Tuhan lah. Iya, Yesus Tuhan dalam pengertian sebagai yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Terus, jangan tanya-tanya lagi. Kenapa tidak boleh tanya-tanya? Sekarang aja saudara saya jawab. Dan kalau orang saya tanya pada saya beri keterangan. Yesus pokoknya Tuhan, titik. Enggak, Yesus bukan pokoknya Tuhan lalu titik. Yesus Tuhan karena dia adalah firman Allah yang telah jadi manusia, yang telah mengalahkan iblis, dosa, dan maut, telah diangkat dalam kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah, diberi segala kuasa di surga dan bumi, dan karena itu disebut Tuhan. Saudara-saudara Kristen, saya kira saudara perlu belajar lagi iman Kristen. Tidak bisa pokoknya, main pokoknya itu tidak bisa. Karena sekarang orang luar juga menyerangi iman kita. Kalau saudara tidak tahu iman saudara sendiri, saudara liwung sendiri. Makanya banyak orang murtad dari Kristus. Tapi tidak sedikit mereka yang juga murtad dari agamanya menjadi pengikut Kristus setelah mengerti. Jadi orang-orang yang jadi mualaf itu orang yang tidak tahu iman Kristen. Dibangga-banggakan mereka pandai, mereka smart. Smart di mana? Ternyata seperti pertanyaan itu mencerminkan kebodohan mereka, tidak ngerti iman Kristen, tapi cara pandang mereka dipaksakan kepada iman Kristen. Saudara, saya harap saudara mulai mempelajari kembali iman Kristen secara benar pada pribadi yang benar.
supaya saudara juga tidak disesatkan. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oh